Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Filani Butar-Butar dari kelas 5 absen 33. Kali ini saya akan memaparkan film dokumenter saya yang bertema pengelolaan sampah dan dengan judul memanfaatkan sampah organik sebagai sumber protein untuk pakan, yang sesuai dengan laporan penelitian saya. Selamat menyaksikan. Kali ini tempat yang diteliti adalah kebun maggot yang berlokasi di Kemang Pratama, Bekasi. Setelah perjalanannya lumayan memakan waktu, akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Sungguh luas sekali saat melihat bagian depan kebun maggot, apalagi saat memasuki kebunnya. Mari kita masuk. Tak hanya bagian depannya saja, di dalam pun tak kalah lebih luas. Tanah ini seluas 1728 meter persegi. Kita bisa lihat di depan mata terdapat tanaman yang ditanami buah maupun sayur, supaya pekerja di sini bisa memetik buah dan sayur dengan gampang tanpa harus pergi ke pasar. Mereka pergi ke pasar untuk mengambil sampah pasar yang organik sebagai pakan maggot. Sekarang, mari kita menuju ke kandang maggot. Kandang maggot berada di sebelah kiri dan kandang ini memiliki ukuran panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 3 meter. Sebelah kandangnya ada banyak sekali ember yang berisi sampah organik seperti buah busuk, sayur busuk, dan daging busuk. Itu semua dikumpulkan sebagai bahan pakan maggot. Selain ember, ada juga kolam lele. Sesampai di ujung, terdapat alat penghancur makanan maggot yang berwarna hijau muda yang gunanya untuk menghancurkan makanan maggot layaknya seperti bubur, sehingga maggot bisa mencerna makanannya dengan gampang, khususnya untuk bayi maggot. Di belakang terdapat juga kandang lalat. Nanti saya akan bahas kandang lalat setelah saya membahas kandang maggot. Di dalam kandang maggot terdapat 2 pekerja yang rutin memberi makanan maggot. Seperti yang dilihat, mereka mengurus setiap biopon. Apa itu biopon? Biopon adalah tempat pembesaran maggot dari kecil hingga besar, atau bisa disebut juga wadah untuk perkembangan maggotnya. Setiap biopon ada macam-macam fase maggotnya. Ini contoh biopon fase telur maggot yang baru menetas. Butuh sekitar 3-4 hari untuk menetas semua telur maggot. Bisa dilihat ada beberapa telur yang sudah menetas dan mulai bergerak. Itu berarti sudah memasuki fase bayi maggot. Setelah semua telur menetas, sudah saatnya memberi makanan untuk maggot. Disarankan untuk memberi makanan yang mudah dicerna oleh maggot seperti pada video ini, yaitu susu basi. Nanti ketika maggot sudah membesar, langsung saja berikan dalam bentuk sampah tetapi harus organik. Maggot akan tahu dan akan menolak jika ada sampah yang berbahan plastik atau B3. Berikan makanan secara rutin hingga maggot membesar seperti ini. Ada juga contoh biopon yang berisi maggot dewasa tetapi masih bersisa beberapa makanannya. Ini bukan berarti maggotnya kotor dan harus dibuang, tetapi sisa makanannya tetap harus berada di situ dan pasti akan dimakan lagi oleh maggot sampai habis nutrisi dalam makanan tersebut. Setelah beranjak fase maggot dewasa, mereka akan segera berkumpul ke sudut yang gelap karena mereka akan siap-siap mengubah diri menuju fase prepupa dan pupa. Ini video saat maggot dimakan oleh ayam. Ini video saat maggot dimakan oleh ikan lele sebagai pengganti pelet. Selanjutnya saya akan membahas kandang lalat. Kandang lalat memiliki ukuran panjang 2,4 meter, lebar 2,4 meter, dan tinggi 2 meter. Di dalam kandang lalat terdapat tempat kumpulnya maggot yang sudah menjadi pupa dan siap berkembang menjadi lalat, mau jantan dan betina.
Terdapat juga kayu sebagai tempat bertemunya antara lalat jantan dan lalat betina sehingga memproduksi telur, dan diletakkan ke dalam kayu yang beruas. Lalat betina bisa menghasilkan lebih dari 1000 telur. Nanti, setelah lalat jantan kawin dengan lalat betina, lalat jantan akan segera mati. Lalat betina akan bertelur terlebih dahulu, lalu setelahnya akan mati. Setelah mengelilingi kebun maggot, saya kepikiran ingin membuat eksperimen kecil-kecilan berupa percobaan menggemukkan maggot dari bayi maggot hingga maggot dewasa. Karena saya rasa observasi saja kurang cukup, maka saya butuh percobaan di rumah sebagai bahan dokumentasi tambahan. Jadi saya memulai eksperimen ini dengan mengambil beberapa sendok dari bayi maggot dan diletakkan ke dalam wadah kecil. Sebelumnya maggot sudah diberi pepaya yang dihancurkan dari pekerja kebun maggot. Lalu, saya pindahkan bayi maggotnya ke wadah yang lebih besar. Esoknya, saya beri makanan berupa nasi yang di blender. Saya juga beri sedikit air saat blender. Tak hanya nasi, saya juga ada sisa jagung yang sudah mulai busuk, lalu saya blender dengan sedikit air. Esoknya, saya beri pepaya busuk dapat dari toko buah yang masih menyediakan buah busuk, dan dipotong kecil-kecil. Esoknya lagi, saat saya perhatikan, maggot sudah mulai membesar perlahan. Maka saya mulai memberi potongan buah yang lebih besar. Kali ini saya beri pepaya busuk dan mangga busuk. Saya juga berinisiatif untuk membersihkan wadah maggotnya karena makanan sebelum-sebelumnya membuat wadahnya penuh dengan air. Cara yang saya gunakan adalah cara manual dan sangat susah untuk dilaksanakan, yaitu dengan mengambil maggotnya satu persatu. Akhirnya, setelah saya membersihkan wadahnya, saya mulai memberi buah-buahan lagi. Tetapi ujung-ujungnya sama saja membuat wadahnya penuh dengan air lagi. Karena buah itu mengandung banyak sekali air, dan air tersebut membuat maggot kesusahan saat menyerap sari makanannya. Pada percobaan sebelumnya, saya masih kurang mendalami pelajaran tentang cara membudidaya maggot secara benar. Maka saya melakukan observasi sekali lagi. Kekurangan yang saya dapati adalah 1. Isi wadah menjadi basah dan becek sehingga membuat maggot enggan makan. 2. Dalam pemilihan makanan masih terpaku dengan buah-buahan. 3. Banyak hama yang menghampiri maggot, seperti semut, cicak, belalang, dan lain sebagainya. Dari semua kekurangan tersebut, saya sudah mempelajari bahwa 1. Jika isi wadah maggot basah dan becek, cara mengatasi yang mudah adalah dengan menuangkan ampas kelapa. Ampas kelapa gunanya untuk menyerap air yang ada di dalam wadah sehingga bisa membuat maggot menetap di dalam wadahnya dan memakan makanannya. 2. Tidak harus terpaku memberi makanan maggot berupa buah-buahan. Apapun sampahnya, maggot akan terima, asal harus organik. 3. Untuk menghindar dari hama, dibutuhkan tempat yang lebih bagus dibanding wadah biasa. Kali ini, saya akan persembahkan hasil inovasi dari Bapak Condro selaku pemilik kebun maggot Kemang Pratama Bekasi yang dinamakan Magobox. Magobox adalah tempat untuk mengembangkan maggot yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar, di rumah, maupun di sekolah. Magobox ini pun sudah memiliki peralatannya sendiri. Magobox ini hanya terbuat dari box plastik biasa, lalu dibolongin dan dipasangi jaring-jaring supaya maggot bisa menghirup oksigen. Di dalam juga terdapat pipa supaya saat maggot masuk menjelang fase pupa, dapat melewati pipa tersebut menuju ke tempat pengumpulan pupa. Nanti setelah semua pupa terkumpulkan, pupa bisa ditukar ke kebun maggot menjadi uang. Media yang hanya digunakan adalah bayi maggot dan sampah organik. Ada juga baut yang tertutup di bagian bawah Magobox yang gunanya untuk membuang air dari sampah organiknya. Ini contoh video saat Magobox digunakan. Ya, maggot tempatnya Romo. Nah, ini makanannya adalah sampah. Sampah dapur. Sampah Dan dapur. Diolah. Maggot adalah mesin pengolah sampah alami dari Tuhan. Hasilnya seperti ini tuh, bubuk-bubuk ini jadinya itu bisa jadi pupuk. Lalu nanti kalau maggotnya besar, dia akan lewat sini nih, jembatannya yang udah dibuat ini, lewat pipa.
Lalu dia masuk Keluar. keluar, Anehnya. masuk sini, Langsung ke toples. langsung ke toples. Kita lihat Ini toplesnya. nggak di lubang itu mau? Wah, Ada beberapa. Boleh nanti dibuka. keluar lewat sini. Setelah itu dibuka dulu, coba dibuka dulu. Nah, kita ngambilnya lewat sini, langsung kasihkan ke lele. Lewat sini boleh, dia tarik juga boleh. Itu kan udah mati. Oke. Plasnya kan sudah. Jangan dilepas Pak. Sekian dari film dokumenter saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.